Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pertemuan pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali akan berdiskusi bersama pada mata kuliah biologi molekuler. Hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai kerusakan DNA, mutasi, dan bagaimana kerusakan dan mutasi tersebut diperbaiki. Mekanismenya seperti apa? Apakah ke bengkel? Apakah tukangnya diundang ke dalam sel atau seperti apa? Kita akan berdiskusi dalam materi hari ini. Oke, kita flashback ke replikasi ya, yang kemarin teman-teman sudah diskusikan bersama, yang sudah teman-teman pelajari mengenai replikasi. Yang jelas teman-teman jangan sampai kebalik ya, antara replikasi dengan transkripsi, apalagi dengan provokasi, itu nggak ada hubungannya. Jadi replikasi dan transkripsi itu berbeda, di mana replikasi, dia membuat replika ya, dia membuat kopian dari si DNA, jadi DNA-nya digandakan seperti itu replikasi. Sedangkan transkripsi dia menerjemahkan gen dari DNA itu menjadi mRNA. Nah, error ketika replikasi itu selalu terjadi ya. Jadi replikasi itu walaupun ada mekanisme perbaikannya, tetapi error itu pasti terjadi. Nah, di sini mekanisme dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi itu biasanya disebut DNA mismatch repair. Nah, di sini dia berfungsi untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi selama proses yang terjadi di dalam sel seperti itu. Jadi DNA itu ketika replikasi pasti terjadi kesalahan walaupun sudah ada mekanisme perbaikannya. Nah, mekanisme perbaikannya tadi disebut DNA mismatch repair. Nah, biasanya error rata-rata error atau kesalahan yang terjadi itu satu error setiap 10⁹ nukleotida. 10⁹ itu kalau diuangkan banyak sekali ya, bisa buat beli cilok pedas banyak ini, sak gerobak-gerobaknya dan sak provinsi itu. Nah, di sini mekanisme DNA mismatch repair tadi, dia bisa memperbaiki 99% dari error-error ini. Jadi, tanpa perbaikan saja mekanisme replikasi itu kesalahannya itu 1/1 miliar ya, 1/1 miliar basa gitu. Nah, mekanisme perbaikan DNA mismatch repair tadi itu memperbaiki ini 99% dari kesalahan-kesalahan tadi. Luar biasa. Ini kalau kita bandingkan dengan layanan terbaik di dunia ya, di dunia. Ini yang paling atas ini adalah layanan pengiriman surat ya, yang atas ini. Dia 13 keterlambatan per 100 paket. Lalu ini adalah bagasi gitu ya. 1 kehilangan per 200. Jadi 1 kehilangan, 1 bagasi, 1 tas hilang per 200 tas gitu ya. Orang yang profesional dalam mengetik, dia bisa mengetik 120 kata per menit. Dia 1 kesalahan per 250 huruf. Lalu seterusnya ini ada pengemudi di Amerika Serikat, 1 kematian per 10⁴ orang ya. Jadi sekitar 1/10.000 orang yang meninggal, kesalahannya ada 1. Nah, DNA replikasi, jadi replikasi DNA tanpa mekanisme perbaikan tadi, 1 kesalahan per 10⁻⁷. Nah, ketika ada perbaikan, dia 1 kesalahan per 10⁹. Oh, yang ini yang 10⁹ yang dia setelah di mismatch ya. Sudah ada perbaikan, mismatch repair. Jadi ini luar biasa ya. Ini perbandingannya memang tidak bisa ini, tidak apple to apple ini. Ini perbandingan yang tidak sebanding gitu ya. Ini tidak bisa dibandingkan. Karena ini memang kalau yang 4 atas ini dia adalah manusiawi. Nah, kalau yang di sini ini udah campur tangan Tuhan ya, campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini untuk
mekanisme perbaikan yang disertakan, seperti itu. Nah, lalu kerusakan DNA itu bisa diartikan sebagai modifikasi apapun, perubahan apapun yang dia menyangkut fisik atau secara kimiawi dari struktur DNA yang menghasilkan perubahan molekul DNA yang dia berbeda dari bentuk atau struktur DNA aslinya. Nah, di sini bentuk di sini atau struktur aslinya itu bisa secara fisik, kimiawi, dan sifat-sifatnya. Jadi, perubahan apapun, modifikasi apapun, baik dia dari struktur fisik maupun struktur kimia yang berubah, dan dia merubah DNA ini menjadi berbeda dari bentuk aslinya atau struktur aslinya. Nah, ini bisa fisiknya, secara kimiawi maupun sifatnya. Jadi ini adalah yang berubah, ini adalah akibatnya. Nah, ini kita coba overview sebentar. Nah, di sini karena setiap sel manusia ini kan manusia ya, kita bicara manusia, itu jumlah selnya luar biasa banyak. Oleh karena itu tidak boleh DNA ini dia mudah rusak, makanya dia sangat dilindungi, sangat dilindungi. Lalu sebenarnya DNA ini merupakan molekul yang stabil, tetapi lingkungan yang ada di sekitar kita itu cukup 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 untuk bisa merusak DNA, sehingga kerusakan DNA itu tidak bisa dihindari lagi. Nah, DNA ini juga bisa rusak atau bisa berubah, bisa termodifikasi, itu selama proses replikasi atau rekombinasi. Secara alami dia replikasi ini dia juga mengalami perubahan. Nah, di sini biasanya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada DNA itu bisa diperbaiki dengan cepat. Tapi apabila tidak, jadi ini biasanya, umumnya, mayoritas itu kerusakan itu bisa diperbaiki. Tetapi ketika tidak, nah ini dia bisa menyebabkan mutasi, dia bisa permanen dan menyebabkan mutasi. Nah, mutasi ini adalah perubahan pada sekuensi DNA. Nah, ketika dia mutasi ini terjadi pada germline, ini dia bisa diturunkan, dia menjadi mutasi yang diturunkan. Nah, mutasi dan DNA. Mutasi tadi adalah perubahan pada nukleotida atau basa, sekuens basa dari DNA. Nah, di sini dia bisa terjadi akibat replikasi DNA atau dia akibat faktor eksternal seperti kimiawi atau radiasi. Jadi ini penyebab internalnya adalah replikasi, penyebab eksternalnya adalah dia karena kimiawi atau radiasi. Nah, di sini mutasi ini dia bisa merubah susunan DNA sehingga nanti yang gen gitu ya, susunan gen sehingga dia bisa merubah asam aminonya, tetapi bisa juga dia tidak merubah asam aminonya, tergantung. Nah, mutasi sendiri itu bisa diklasifikasi jadi dua ya, berdasarkan berdasarkan seberapa banyak atau dia dia berefek pada siapa saja, gitu. Nah, yang pertama adalah mutasi somatik. Di sini dia adalah mutasi yang dia dialami oleh individual saja. Nah, di sini, jadi kalau yang mutasi somatik tadi, ya satu orang itu saja. Tetapi kalau germline, mutasi germline, dia adalah mutasi yang bisa diturunkan. Jadi nanti keturunannya itu dapat mutasinya itu semua. Tetapi kalau yang somatik tadi tidak diturunkan. Nah, mutasi ini bisa dihitung, dari perhitungan mutasi, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah laju mutasi, yaitu adalah kemungkinan terjadinya suatu mutasi per unit waktu. Jadi per tahun kah, per generasi kah, jadi generasi neneknya, generasi kakeknya, generasi ibunya, itu ada berapa per satuan waktu ya, banyaknya mutasi per satuan waktu. Dengan frekuensi mutasi itu adalah munculnya atau frekuensi ya, namanya frekuensi itu banyaknya atau munculnya suatu mutasi pada suatu populasi gitu. Kalau kalau orang ya populasi, tapi kalau sel ya pada suatu individu. Nah,
Nah, di sini, mutasi yang terjadi pada DNA yang dia tidak bisa diperbaiki, itu dia bisa menyebabkan kanker. Jadi ini biasanya kanker-kanker itu disebabkan karena adanya mutasi yang dia tidak diperbaiki. Nah, di sini harusnya yang menyebabkan kanker tadi, ini adalah yang termutasi adalah gen-gen yang dia berperan dalam pembelahan sel. Jadi ketika gen-gen tersebut rusak, itu pembelahan selnya jadi tidak bisa dikendalikan. Nah, pada sel-sel normal, onkogen itu dia berperan dalam meregulasi suatu pembelahan sel. Sedangkan tumor supresor gen itu dia mengkode protein yang dia bisa menghentikan pembelahan sel tadi. Jadi kalau yang onkogen itu dia memacu atau dia membuat gen-gen yang memacu pembelahan sel, sedangkan tumor supresor gen dia adalah gen-gen yang menghasilkan protein untuk menghentikan pembelahan sel. Nah, kebanyakan supresor tumor dan faktor-faktor transkripsi yang dia mengatur ekspresi gen itu, dia mengatur pada siklus selnya ya. Jadi walaupun namanya tumor supresor gen, ini tidak selalu jahat gitu. Jadi dia malah karena supresor ya, dia ini menghentikan. Dia menghentikan, jadi menghentikan laju pembelahan sel gitu. Nah, di sini biasanya yang terjadi mutasi itu adalah di dua tempat tadi ya. Jadi gen-gen tumor supresor dan gen-gen yang menyandi faktor-faktor transkripsi gitu. Faktor-faktor transkripsi dari gen-gen tersebut gitu. Nah, faktor transkripsi P53 dan protein retinoblastoma biasanya dia yang umum atau contoh umum gen-gen tumor supresor yang termutasi pada berbagai macam jenis kanker. Jadi dia bisa membelah tetapi tidak ada mekanisme nyetopnya. Nah, ini salah satu mutasi yang sering terjadi pada penyakit kanker. Nah, ini kita mulai ke mutasi yang sederhana dulu, yaitu insersi dan delesi sederhana ya. Jadi dia insersi dan delesi tetapi dia jumlahnya sedikit. Insersi itu apa? Jadi insersi itu dia penambahan basa ya pada suatu sekuen nukleotida, sekuen DNA. Kalau delesi, kalau yang insersi, insert gitu ya, dia penambahan, delesi, delete. Kalian kalau mencet tombol delete di keyboard itu kan menghapus ya. Ini juga sama, menghilangkan kehilangan satu basa dalam DNA-nya. Nah, kecuali kalian keyboardnya dimodifikasi ya, delete-nya jadi di huruf A atau G gitu. Tapi kalau deletion ini, delesi, itu dia kehilangan perubahan pada DNA akibat kehilangan satu atau lebih basa. Nah, insersi dan delesi ini secara kolektif gitu ya, jadi mutasi insersi dan delesi secara kolektif itu disebut atau disingkat indel. Insersi dan delesi. Wah, ini gaul juga ini ya, disingkat indel. Nah, di sini ketika teman-teman mengingat kembali ya, atau ini belum, itu lah teman-teman udah belajar tentang translasi ini kemarin ya. Jadi kemarin pas translasi teman-teman udah belajar mRNA dia diubah menjadi, protein gitu ya. Nah, ketika belajar protein itu, translasi, teman-teman akan belajar codon dan stop codon. Nah, sequence dari start codon hingga stop codon itu disebut reading frame atau frame pembacaan. Kalau teman-teman frame film itu kan satu sesi gitu ya. Nah, ini satu sesi pembacaan untuk protein seperti itu. Nah, di pas belajar translasi, teman-teman juga belajar codon itu terdiri dari tiga bahasa gitu ya, atau triplet gitu. Nah, adanya indels tadi, mutasi indels, insersi atau delesi tadi, itu bisa mengubah letak letak dari stop codon sehingga mengakibatkan
perubahan panjang produk dari proteinnya. Nah nah ini disebut mutasi frame shift. Jadi mutasi perubahan frame gitu. Kita langsung ke gambar saja biar lebih jelas. Nah, start codon harusnya mulainya dari sini. Ini tetap ya methionine semua startnya sama ini empat-empatnya ini. Dan stop codonnya TAG ini harusnya di sini. Oke, ini normal, ini yang atas sendiri normal. Karena ada delesi dan insersi, misal di sini di TGC ini ada mana tadi? TGC. Nah, di sini harusnya ada A ini, yang paling atas harusnya ada A, dia delesi, akhirnya dia mundur. Mundur satu, akhirnya stop codonnya maju di sini, jadi TAA. Nah, atau di sini delesi AT, AT-nya hilang. Ini malah stop codonnya maju agak banyak di sini. Insersi pun begitu, bisa menyebabkan stop codonnya berpindah. Ini juga berpindah di sini. Jadi ini kan sangat berbeda nih ya. Insersi dan delesi ini dia bisa menyebabkan frame shift mutation. Jadi mutasi perubahan frame. Frame dalam dia mengkode proteinnya. Nah, ini adalah contoh salah satu mutasi, frame shift mutation. Nah, kita beralih pada jenis mutasi yang lain. Ini adalah point mutation atau mutasi titik ya, yang dimana dia memberikan dampak pada satu titik pada DNA, satu posisi pada DNA. Ini berupa substitusi satu basa dengan basa yang lain, delesi atau penambahan satu basa, delesi adisi, delesi atau penambahan ya, insersi basa dalam jumlah kecil gitu. Nah, ketika purin A atau pirimidin TC ya, purin AG, adenin guanin atau pirimidin, timin sitosin, itu tersubstitusi dengan dirinya sendiri, misal harusnya T dari C atau A jadi G, itu disebut substitusi transisi. Tetapi kalau mereka bergantian, yang purin jadi pirimidin, yang A jadi T atau C, dan sebaliknya, itu disebut substitusi transversi. Nah, poin mutasi ini bisa menghasilkan beberapa fenotip ini. Dia bisa mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah mutasi silent itu sepi gitu ya. Silent mutation kita tetap pakai bahasa Inggris saja. Silent mutation itu karena tadi di pengkodean protein itu dia pengkodean asam amino, dia membutuhkan 3 basa nukleotida atau codon tadi, maka kebanyakan poin mutasi atau mutasi titik, itu dia tidak mengakibatkan apa-apa atau silent gitu ya. Dia tidak mengakibatkan apa-apa. Dia tidak mengkode asam amino yang berbeda. Ingat, satu asam amino dia bisa dikode oleh beberapa codon gitu ya, bisa dikode oleh beberapa urutan dari 3 basa. Untuk beberapa jenis asam amino seperti itu. Lalu missense mutation, dia memproduksi, jadi ada satu basa yang berubah, tetapi dia memproduksi asam amino yang berbeda, tetapi dia tidak mengubah fungsi dari proteinnya. Tidak mengubah fungsi dari proteinnya. Jadi dia tetap berupa enzim seperti itu. Misal dia jadinya enzim, dia tetap berupa enzim. Tapi kalau yang nonsense, dia dia memproduksi stop codon. Dia memproduksi stop codon sehingga yang awalnya harusnya jadi enzim, dia tidak jadi enzim lagi. Jadi menjadi protein-protein yang tidak berfungsi lagi. Nah, ini contohnya, ini normalnya seperti ini ya, normalnya seperti ini. Ini kan, ketika T ini diganti GC dia tetap jadi prolin, AT ini untuk menggantikan ini dia jadi treonin. Jadi normalnya seperti inilah, normalnya seperti ini. Oke, metionin, prolin, treonin, arginin, dan stop. Nah, pada silent mutation, ini dia kan awalnya tadi T ya, sense-nya itu T ini ya. Sense-nya adalah T di sini. Di sini dia tetap jadi prolin. Dia tidak mengubah
ini asam aminonya di sini, dia tetap seperti ini. Untuk yang missense, dia berubah ya, berubah jadi awalnya arginin dia jadi histidin. Nah, di sini bisa produknya itu tetap jadi enzim atau dia bisa juga, eee, mengubah fungsinya atau dia bisa juga tidak mengubah gitu ya. Tetapi kalau yang di sini nonsense itu menghasilkannya stop. Jadi benar-benar benar-benar tidak berfungsi karena dia semakin pendek seperti ini ya. Dia akan mengubah posisi dari stop codonnya. Kalau yang di sini tadi ada kemungkinan dia tidak mengubah fungsinya, tidak mengubah fungsinya. Dia tetap sebagai enzim gitu. Tapi urutan dari asam aminonya berbeda. Kalau di sini urutan asam aminonya sama. Urutan asam aminonya sama. Kalau di sini dia berbeda. Kalau di sini dia tidak berfungsi sama sekali. Yang kedua, mutasi kromosom. Nah, di sini sudah lebih besar lagi. Kalau tadi mutasi titik, ini dari segi cakupan ya, dari segi cakupan. Nah, mutasi kromosom ini jauh lebih ekstensif, dia lebih luas lagi cakupannya. Mutasi ini disebabkan oleh delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Kita ke delesi dulu. Nah, delesi seperti ini, harusnya lokus-lokusnya seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Karena dia ada delesi B sampai D, akhirnya hilang seperti ini. Nah, di sini bisa mengakibatkan keparahan gitu ya. Jadi dia akibatnya bisa sangat fatal gitu. Dia akibatnya bisa sangat parah gitu. Untuk organisme-organisme tertentu dia bisa sampai mati seperti ini, bisa menimbulkan kematian gitu. Untuk duplikasi, harusnya BCD ini cuma ada 3 di sini, karena terduplikasi dia jadi ada 6 di sini. Masing-masing ada 2 ya. Nah, di sini, eee, baik dari yang terduplikasi ini tidak pandang bulu ya, baik dia adalah yang dikode menjadi protein maupun yang tidak dikode jadi, protein, seperti itu, duplikasi. Inversi, nah ini urutannya yang berbeda, ini BCD, di sini DCB. Ini urutannya yang berbeda, ini inversi. Translokasi, nah ini dia berbeda berbeda kromosom berpindah gitu ya, dia berpindah di kromosom yang berbeda. Ini ABCDE dan di sini KLMN, tapi dia tukaran tempat seperti ini. Nah, di sini bisa terjadi karena kesalahan ketika tahap meiosis gitu ya. Jadi ketika penggabungan kromosom dia gagal gitu, dia terjadi kesalahan. Ini contohnya pada leukemia ya. Ini terjadi translokasi pada onkogen. Jadi translokasi onkogen pada kromosom-kromosom di dalam leukosit. Ini bisa menyebabkan penyakit. Oh iya, tadi kalau yang ini karena dia inversi ya, kalau misal dia pemotongannya itu tepat pada gen-gennya, tidak terpotong, parah gitu ya, tidak terpotong gennya, ini masih bisa bekerja ya. Tetapi kalau ini dia terpotong gennya, ini bisa berpengaruh, yang paling mudah, yang paling ringan, ada beberapa gen yang tidak berfungsi, tetapi untuk yang paling parah juga bisa menyebabkan kematian ketika memang dia perpindahannya ini tidak sempurna. Kalau yang di sini karena duplikasi ada semua, ini relatif lebih aman kalau dibandingkan ini ya delesi ini dia benar-benar bisa mengakibatkan, suatu hal yang fatal gitu. Oke, translokasi, lalu ini, mutasi ini tidak selalu jelek ya, mutasi ini malah penting bagi evolusi. Ketika tidak ada perubahan pada DNA kita, ini tidak akan ada evolusi. Tetapi ini juga perlu diperhatikan, ketika evolusi atau ketika mutasi ini terlalu banyak terjadi pada DNA kita, ini bisa membahayakan, bisa berakibat fatal. Tetapi ketika dia hanya sedikit, mutasinya ini juga tidak akan membuat efek atau berdampak apa-apa. Nah, ini perlu ada keseimbangan ya, keseimbangan antara variasi-variasi baru dengan variasi-variasi yang dia bisa beradaptasi.
Jadi ada orang-orang yang dia beradaptasi, misal orang-orang di daerah yang dia penghasil susunya banyak, dia bisa minum tiap hari susu tersebut tanpa harus diare. Tetapi kalau orang yang tinggal seperti kita ya di sini tidak biasa minum susu, tiba-tiba disuguhi susu dalam jumlah banyak setiap hari, itu kita bisa diare karena belum beradaptasi di sana. Nah, organisme-organisme saat ini ketika kita sequencing gitu ya, lalu kita buatkan pohon filogenetik, itu kita bisa belajar bagian mana saja, kita tahu kekerabatannya, lalu ketika kita analisis DNA-nya, kita bisa mengetahui bahwa organisme-organisme masa lalu dengan masa sekarang itu ketika kita menelusuri, itu akan ada mutasi-mutasi yang terjadi, dan biasanya mutasi-mutasi tersebut adalah bentuk dari adaptasi organisme-organisme tersebut. Nah, pemahaman manusia terhadap perubahan gen ini, dia selalu berubah, selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimulai dari Mendel ya, ketika dia Dia meneliti bahwa gen ini dia berpengaruh pada fenotip atau dia berpengaruh pada bentuk atau pada penampakan suatu organisme, seperti itu. Lalu mulai ada penemuan adanya gen di dalam kromosom, lalu penemuan satu gen pada manusia, pada eukariot itu dia menghasilkan satu polipeptida, lalu ada penemuan juga bahwa ada DNA yang dia hanya menghasilkan RNA, tidak menjadi protein gitu ya. Lalu ada penemuan yang lebih luar biasa lagi bahwa ada beberapa gen yang terdapat pada manusia itu diekspresikan pada manusia yang satu, tetapi tidak diekspresikan pada manusia yang lain. Nah, di sini ketika kita ingin memahami keseluruhan perubahan gen ini, kita harus belajar baik secara genotipik maupun secara fenotipik. Kita tidak bisa hanya salah satu, hanya mempelajari gen saja tanpa mengetahui fenotipiknya, penampakannya kita tidak bisa. Karena penampakan itu akan mendukung bukti-bukti atau mendukung mendukung studi mengenai genotipik yang dilakukan. Nah, yang bab terakhir, karena ini tadi babnya ada DNA damage, mutation, dan repair. Ini adalah bab yang terakhir mengenai perbaikan DNA. Nah, di sini biasanya yang paling sering terjadi mekanisme perbaikannya adalah excision. Exit itu dikeluarkan ya, dipotong gitu. Jadi dia perbaikan dengan cara dipotong. Ada dua mekanisme, yang pertama adalah base excision repair. Jadi ini sesuai namanya, ini yang diperbaiki adalah basa gitu ya. Ini yang diperbaiki adalah satu atau dalam jumlah kecil basa yang rusak. Jadi tidak dalam jumlah yang besar, tidak dalam sequence yang panjang gitu. Nah, di sini terjadi ketika ada satu atau sedikit basa yang rusak dan dia tidak mungkin terjadi ligasi, tidak mungkin terjadi ligasi secara alami, seperti itu. Yang kedua ada NER atau nucleotide excision repair. Nah, ini ketika yang rusak itu dalam jumlah besar, panjang gitu ya. Jadi urutan sekuensinya itu banyak yang dia perlu diperbaiki. Atau kalau mungkin dengan pemahaman lain, itu di sini ada yang rusak, tetapi yang diperbaiki langsung banyak gitu ya. Yang diperbaiki langsung banyak, mungkin kita pakai ilustrasi di gambar ini saja dulu. Ini yang bare. Ini bare ya, base. Ini satu atau sedikit basa yang rusak. Nah, di sini ada basa yang rusaknya di sini ya. Nih, ada yang rusak di sini. Nah, di sini dia tidak bisa terligasi dengan baik di sini, karena dia hilang di sini ya. Nah, di sini ada peran dari enzim endonuklease untuk memotong klek di sini. Lalu nanti ada enzim polimerase, DNA polimerase dia akan memanjang ke sana, dan ini memanjangnya sedikit ya, ini tidak banyak, diperpanjang sedikit. Baru dia ini kan akan cepat seperti ini dan dipotong oleh enzim flap endonuklease. Dan ini akan digabungkan oleh enzim ligase. Seperti itu. Jadi
Ini mungkin kayak ketika teman-teman nambal tembok itu ya, temboknya rapuh udah keropos itu. Yang bagian keropos dihilangkan dulu, baru dia ditambah dengan semen yang baru. Jadi seperti itu. Ini untuk long patch. Jadi ini jalur yang panjang. Oke. Nah, sedangkan ketika dia ini yang diperbaiki satu saja, ini short patch, ini dia membutuhkan bantuan dari polimerase beta atau ini liase ya, enzim, jadi dihilangkan di sini. Lalu ada DNA polimerase beta dan ligase yang dia menutup bagian yang lubang ini dan dia menempelkan. Jadi yang polimerase dia membuat membuat komplementer dari basa yang ada di bawah ini dan dia akan diikat atau dilekatkan dengan basa di sebelah kanannya oleh enzim ligase. Oke. Nah, ini untuk yang ner. Nah, ini kalau yang tadi itu kropos, temboknya itu diubah, ya dipukul-pukul sebelah-sebelahnya agar agar bagian sebelahnya itu ikut ikut diperbaiki gitu ya. Kalau yang long patch tadi, kalau yang short patch dia mungkin satu bata, jadi yang rusak kita ganti satu bata di situ. Tetapi kalau yang di sini yang ner ini ibaratnya temboknya semuanya digempur gitu, itu lalu dibuatkan tembok yang baru, ini lebih luas lagi di sini. Jadi ini terjadi dimeretimin ya, timinnya double di sini. Jadi makanya dia berduduk seperti ini. Dia ada yang dia tidak bisa berpasangan, tidak bisa berikatan. Nah, di sini melibatkan banyak protein ya. Ini ada UVRA, UVRB, dia akan mengenali, tetapi mengenalinya daerah yang tidak spesifik. Jadi dia mengenalinya daerah yang ada kerusakan gitu, oh ada kerusakan, penting itu rusak, ayo kita kenali, dan ini mengenali dalam jumlah dalam cakupan yang lebih luas dibandingkan yang bare tadi. Nah ini UVRB dan UVRA dia akan menyisip di dalamnya, di double strand di sini. Ketika dia sudah masuk, dia akan dibantu oleh UVRC dan nanti akhirnya akan dibantu pemotongannya atau penghilangan tadi excision ya, repair oleh UVRD atau dia sebenarnya adalah enzim helikase 2. Di sini helikase dia me memotong gitu ya. Helikase 2 ini dia memotong bagian yang dia rusak gitu. Jadi bagian yang dia rusak dan ini tidak hanya bagian sini saja ya. Ini yang dipotong cukup panjang sini. Baru nanti dibantu oleh DNA polimerase untuk memanjangkan di sini lagi seperti proses replikasi seperti itu. Lalu dia akan diikatkan dengan basa sebelah kanannya oleh enzim ligase. Nah, ini adalah 2 mekanisme perbaikan DNA yang paling umum terjadi dengan excision, dengan pemotongan dan pembuangan seperti itu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada saya. Mari kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.